karena kenapa pulang nggak ada temnya gitu. Pulang nggak pernah dicium. Pulang, tidak ada tuh. Jadi dia selalu berpikir panjang gitu. Kenapa? Karena saya akan marah ketika dia melanggar aturan Allah gitu. Saya senang bagi dia karena senangnya saya juga karena Allah SWT, bukan karena murni nafsu saya, Pak. Kalau nafsu ini, Pak, sebentar sekali gitu. Urusan 5 menit kalau urusan nafsu. Betul, selesainya nggak ada cinta lagi gitu. Kita ingin cinta yang memang ini amanah dari Allah SWT. Cinta anak karena Allah. Allah Akbar. Dengan tetangga cintanya juga karena Allah. Ya Allah, nikmatnya, Pak. Di antara kita juga saling tegur menegur karena Allah, ya, nyentil karena Allah, nyinggung karena Allah, semuanya karena Allah. Kenapa? Karena hatinya apa? Saling berpikirnya ke depan, Pak. Saya ingin surga misalnya. Tidak ada nanti irapat tak ganyang. Tak singgung nanti kita habisin sama-sama. Tidak ada perasaan begitu. Kalau hatinya bersih itu kita, masya Allah, enak, Pak. Ya, seperti itu. Oke. Sudah jam 6. Ya, masih kurang 5 menit. Iya, dialog saja ya. Ini baru hati yang apa? Nanti kita akan bahas besok hati yang mati dulu, Pak. Baru setelah itu kita bicara hati yang mati ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, pas 1 jam. Pak Zaki dan Pak Dodi. Mas Bram juga mau tanya. Mas Zaki. Bahwa kalau kambing nggak ingat sama anaknya, kalau manusia mungkin sampai 7 keturunan. Apa nggak cukup kita mendidik anak kita sampai dia bisa berilmu yang baik, yang diridhai Allah, dan kemudian dia punya, pokoknya cukup sebatas pada anak untuk bisa bertanggung jawab untuk Allah, kepada Allah dan untuk keturunannya. Yeah. Apa harus kita tanggung jawab kepada anak cucu 7 keturunan gitu, Pak Ustaz. Tapi kalau begitu kan korupsi jadi jalan terus, Pak Ustaz. Yeah. Jadi nggak ada lagi mungkar dan nakir, kan rakir dan atid disepelekan aja gitu, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Mungkin langsung aja saja ya, pertanyaan 2 nanti double. Terus tutup. Pak, ada sempat disinggung yang surat Zariyat itu yang hubungannya dengan relepasnya dengan yang kemarin itu misi Rasul yang tazkiyah, tilawah dan taklim. Mohon relevansinya diterangkan. Lagi 3 biar ganjil. Oh itu juga. Oke, sekali terakhir Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menanyakan Pak, mengapa Qutbul Salim itu Pak, yang Kiai Haji Gimnasia itu, kenapa sering dihujat terus Pak setelah dia menikah? Digoda kita dan mengusir. Iya. Kan kalau di Islam kan mereka 40, tapi selalu dihujat terus. Tapi saya itu Pak Hujat. Karena saya aku lagi meneng Adi itu karena Kolbu Sadim itu Pak. Iya. Oh iya, dia karena dia menikah manajemen kolbu dia. Dihujat terus Pak. Terima kasih Pak. Iya. Muatnya sampai ini. Muatnya sampai. Ini juga ada jawaban kita yang ingin Pak Zaki. Tentunya kalau yang baik-baik kita juga boleh berpikir untuk kemudian kita terapkan yang baik itu pada 7 turunan kita. Kalau perlu sampai 18, 20 turunan boleh itu. Bagus, kalau yang baik-baik dianjurkan, sangat dianjurkan. Kita siapkan harta kita untuk anak kita supaya nanti dia mapan.
keilmuannya, sekolahkan ke sana, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah gitu. Tapi yang repot kalau kita siapkan harta kita supaya nanti anak kita menguasai ini, monopoli, itu kan beda. Ini kan urusan hati semua, beda niat ya. Masya Allah. Ya, kalau niat baik silakan. Ini bukan larangan dari Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, itu bukan kemudian kita tidak boleh mencintai harta, tidak boleh mencintai anak. Susah Pak, kalau kita tidak cinta harta nggak akan kerja kita ini. Silakan cintai harta kita ini, silakan kita kerja profesional. Tapi nanti begitu sudah kita kuasai harta ini, kita berpikir munculkan tazkiyah ini, mau diapakan harta yang kita punya ini. Oh, saya punya anak, berarti harus ada kaplingan untuk anak saya menjadi anak yang baik. Bagaimana? Itu butuh biaya loh Pak. Loh, saya nyekolahkan anak itu 4, itu SPP-nya per bulan Pak 1 juta satu anak, karena full day school, belum lagi transportasinya, belum lagi ininya, uang jajannya, segala macam. Kalau kita berpikir harta, cinta terus, aduh, akhirnya apa? Udahlah cari sekolah yang biasa-biasa aja gitu, yang SPP-nya per bulan cuma 100.000 gitu. Akhirnya apa? Padahal kita mampu gitu. Zalim tidak kita sama anak itu. Zalim. Dan insya Allah uang yang banyak kalau seperti itu deposito kita di akhirat insya Allah. Insya Allah. Kayak orang tua adik-adik ini juga akan kesini, dia akan baik ya. Supaya nanti pulang ke negerinya menjadi seorang yang profesional, bekerja, bisa mendidik anak-anaknya juga, dia kemudian punya istri yang salehah, kan begitu maunya gitu. Boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau orientasinya beda, ini memang masalah hati lagi Pak, masalah niat lagi, masalah keikhlasan. Bagaimana tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan dilarang ya. Yang dilarang ini kalau kemudian nanti berpikir tujuan untuk kemudian menjalankan estafeta pemungkaran, naudzubillah. Itu maksud saya. Itu ya. Untuk ke Pak Dodi tentang wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan diskusi tazkiyah ini juga dalam rangka ke sana. Ya, ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim. Ini kan semua misi kerasulan. Misi rasul untuk kemudian kita ketika memahami itu semua menjadikan hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kenapa? Karena ilmunya sudah punya, sekarang suka tilawah. Ruhiyahnya mantap. Ya, karena ditazkiyah terus menerus gitu, terus belajar terus menerus. Wah, masya Allah, luar biasa. Dan apa? Mengaplikasikan nilai ibadah di dunia ini seperti itu. Jelas, ya. Itu kalau misi Allah ibadah dirinci oleh tazkiyah ini, oleh apa? Oleh misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tilawah, ada apa? Untuk menuju ke sana dibutuhkan ini loh, tilawah, tazkiyah, dan apa? Dan ta'lim. Seperti itu. Pak Gim. Sakno lagi Mbak ya, kasihannya. Soalnya iya. Saya punya kasetnya banyak Pak. Oh iya, saya juga banyak Pak. Dia belinya Pak. Walaupun salim ya. Sebelum dia. Ya itulah problem umat Pak. Iya. Problem umat begitu. Tapi janganlah menghujat Pak. Loh iya, sampean bisa ngomong begitu, tapi yang lain kan masih belum paham gitu ya. Iya kan? Yang lain belum paham gitu. Apalagi ibu-ibu. Gak nyambung dengan dunia kayak gitu itu. Ibu-ibu itu suaminya hanya milik dia sendiri. Hanya Pak Pepen nih yang lain paham, yang lain belum paham Pak. Jadi yang pertama. Itu proses yang panjang Pak. Itu bukti bahwa kita ini dakwah ini masih belum menyeluruh, belum dipahami oleh semua pihak itu. Alhamdulillah, dan saya yakin nanti agim itu akan diangkat oleh Allah. Karena ukuran terangkatnya dari manusia kan bukan di dunia Pak ya, tapi di akhirat. Akhirat ini adalah orang yang punya tazkiyah gitu. Sesuai lah dengan apa ilmu apa dan dengan apa training yang dia sampaikan lewat manajemen kolbu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya real sekarang ini. Begitu nikah lagi, dihujat sampai Pak akuannya, ininya semua tidak laku betul. Aset dia sekarang banyak dijual sudah itu. Radionya pun saya dengar kemarin mau dijual juga itu. Karena sudah nggak ada orang yang itulah kualitas umat itu. Jadi umat ini sekarang butuhnya yang sesuai dengan hawa nafsunya gitu ya. Ya, akan bicara moral, bicara nilai, tapi jangan bicara bab yang satu ini gitu. Ya kan repot kan ya. Tinggal bagaimana kita sekarang memilihnya dengan betul ya, masalah-masalah seperti itu. Ya kita doakan saja. Mudah-mudahan Ustaz Abdullah Masjid ini dikuatkan imannya oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, tidak terpengaruh dengan suasana yang ada, dan mudah-mudahan umatnya ini dibuka hatinya pula oleh Allah Subhanahu wa taala.